Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada malam hari ini kita lanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Mari kita baca Tawassul Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila khatatin jami'il ulama'il amilin wal awliya'i wa suhada'i wa salihin wa bil khusus awliya'u tis'ah fi ardi Jawa wa jami'i masyayikh lirboyo wa jami'i syekhina wa syekhina wa abaina wa abai abaina wa ummahatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila hadatin khususun mu'allif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Masri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian yang lalu kita telah membahas tentang bahwa perbedaan itu adalah keniscayaan, dan dengan adanya perbedaan itu kehidupan menjadi berjalan satu dengan yang lain, saling tolong menolong, saling membutuhkan, dan saling menutupi kekurangan masing-masing. Nah, itu kehidupan ya. Karena setiap individu memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan yang satu ditutupi oleh kelebihan yang lain. Nah, lalu kemudian kita lanjutkan. Sesuatu tasluhu yang bagus, baik, solih itu bihi dengan ma halud dunya, keadaan dunia. Jadi di pembahasan tentang sesuatu yang kondisi dunia itu membaik dengan sebab sesuatu ini. Ya, nanti akan dijelaskan. Wa idh qad balagha, dan ketika sungguh sampai bina kepada kita al-qaulu, perkataan, ila dzalika, kepada kepada ini rujuknya ini ke syair An-Nas mithlu zamanihim itu. Sanabda'u, kemudian kita mulai bidzikri ma, dengan menyebutkan sesuatu tasluhu yang bagus, yang baik, yang soleh, yang maslahat bihi dengan ma ad-dunya, dunya kan. Jadi setelah kita telah sampai menjelaskan tentang penjelasan yang lalu ya kan, bahwa manusia itu adalah cermin masanya ya kan. Kalau masanya adalah masa keemasan, bahwa berarti manusia pada waktu itu adalah manusia yang bermanfaat ya kan, cemerlang. Dan ketika masa itu rusak, itu cerminan bagi rusaknya masyarakat pada saat itu. Lalu kemudian kita jelaskan tentang sesuatu yang
di mana dunia, keadaan dunia itu dapat diperbaiki, dapat baik kondisinya dengan sesuatu ini yang akan kita jelaskan. Tsumanatluhu, kemudian kita menyusul atau mengiringi terhadap matasluhu bihiddin bi wasfima, dengan menjelaskan sesuatu yasluhu yang baik, yang dapat memperbaiki, bihi dengan ma halul insani, keadaan manusia, fiha di dalam dunia. Jadi pembahasan malam ini yaitu tentang apa saja yang dapat memperbaiki dunia, lalu disusul dengan penjelasan tentang apa saja yang dapat memperbaiki kondisi keadaan manusia yang hidup di dunia. Itu. I'lam, ini berarti ini lebih semakin merinci lagi tentang penjelasan yang di atas itu, bahwa dunia itu harus baik dan kondisi manusia yang hidup di dunianya juga harus baik gitu. Nah, i'lam, ketahuilah kamu, annama, sesungguhnya sesuatu, bihi, ya dengan ma itu, tasluhu yang baik, ad-dunya dunia, hatta tasiru sehingga jadi ahwaluha, keadaan atau kondisi-kondisinya dunia, ya kan, muntadimatan, yang teratur atau yang diatur gitu. Wa umuruha, dan perkara-perkara atau ya perkara-perkaranya dunia, multaimatan, yang terkumpul, ya kan, terstruktur gitu. Nah ini lalu khobar dari annama bihi tasluhud dunya itu mana? Ya ini sittatu asya'a. Ada 6 sesuatu. Jadi ketahuilah, ya kan, sesungguhnya sesuatu yang dapat memperbaiki dunia sehingga kondisi dunia itu teratur, ya kan, dan berbagai persoalan dunia itu pun dapat ditangani, dapat diselesaikan. Itu sesuatu itu ada 6 perkara. Jadi yang dapat memperbaiki dunia itu sittatu asya'a. Fi qawaidiha. Jadi 6 perkara itu dalam kaedah atau prinsip-prinsip dasar sittatu asya'a itu. Wa in tafarra'at, meskipun 6 sesuatu itu, prinsip dasar yang ada 6 itu banyak cabangnya, bercabang-cabang gitu. Wahia, adapun sittatu asya itu 6 sesuatu yang dapat memperbaiki dunia itu, yaitu dinun, agama, muttaba'un, yang dianut. Jadi yang pertama agama yang dianut, wasultanun, dan yang kedua adalah sultan, raja, presiden atau kekuasaan lah, penguasa gitu. Qahirun, qahirin itu yang kuat, ya kan. Makanya qahira itu qahirun. Ya, kedua itu berarti sultanun qahirun.
kepemerintahan yang kuat. Yang ketiga, wa'adlun, dan keadilan, syamilun, yang menyeluruh, yang universal, ya kan, yang sumrambah, yang menyeluruh dari semua aspek, keadilan untuk semua, ya kan, keadilan untuk semua dan untuk semua aspek. Itu tiga. Yang keempat, wa amnun, ya kan, dan keamanan, amun, ya, yang umum, yang sumramba, yang universal, ya. Jadi keamanan yang dirasakan oleh semua manusia, semua masyarakat, semua rakyat. Terus yang kelima, wa khisbun. Khisbun itu kesuburan, ya. Ini kaitannya dengan ekonomi, gitu. Daimun, yang langgeng, gitu. Jadi yang keenam, wa amalun, dan angan-angan, cita-cita, gitu. Fasihun, cita-cita yang luas, ya kan, cita-cita yang luas. Itulah 6 sesuatu ini menurut Imam Mawardi yang dapat memperbaiki dunia. Cuma nanti 6 ini ada rinciannya, ada penjelasannya lebih jauh lagi, gitu. Fa ammal qaidatu, adapun kaidah atau prinsip al-ula yang pertama, wahia, adapun kaidah al-ula, ad-dinu, yaitu agama, al-muttaba'u, yang dianut, agama yang dianut. Fali annahu, maka karena sesungguhnya ad-din, agama, yasrifu, itu dapat memalingkan, agama itu, an-nufusa, terhadap diri-diri manusia, an syahwatiha, dari syahwatnya nufus, ya kan. Wa ya'tifu, dan agama itu dapat memalingkan, ya kan, atau al-quluba, terhadap hati-hati manusia, an irodatiha, dari keinginannya nufus, atau keinginan syahwat itu. Jadi kenapa Imam Mawardi ini menempatkan posisi agama yang diikuti itu sebagai prinsip yang pertama yang dapat merubah dunia menjadi baik? Karena agama itulah, katanya, yang dapat, ya kan, memalingkan diri manusia dari syahwatnya, ya kan. Jadi syahwat itu ada, bisa syahwat birahi, ya kan. Kalau birahi itu kan dipalingkan atau diarahkan oleh agama dengan melalui lembaga pernikahan, gitu. Tidak boleh ilegal, kawin ilegal dalam pengertian perzinaan, lalu diarahkan oleh agama menjadi lembaga perkawinan, melalui lembaga. Lalu kemudian syahwat dalam pengertian syahwat, ambisi berkuasa, itu kan juga syahwat juga. Nah, itu juga dengan agama itu memalingkan syahwat berkuasa ini dengan melalui
aturan gitu kan. Terus yang ketiga soal syahwat, amarah, nafsu amarah gitu kan. Nafsu amarah pun oleh agama diatur, dipalingkan dari sesuatu yang bersifat anarkis, sesuatu yang bersifat tidak teratur menjadi teratur, ada security, ada keamanan, ya kan, yang dapat menegakkan nafsu angkara murka itu. Lalu kemudian dan agama pun dapat memalingkan hati manusia dari kehendak syahwatnya. Ini lebih kepada menata hati gitu ya. Karena sumbernya itu kan keinginan itu ditunaikan atau tidak, ya kan, diikuti atau tidak itu kan tergantung hati manusia. Nah, ini kaitannya dengan sufi, tasawuf itu kan. Nah, hatta yasiru, sehingga agama itu menjadi qahiron, ya kan, ya, menjadi qahir, sesuatu yang kuat atau sesuatu yang dapat memaksa gitu. Lisaro iri, kepada batin dalaman manusia. Lalu kemudian zajiron, dan agama pun menjadi pencegah, atau zajir itu efek jera ya, zajru itu kan, yang dapat menjadi efek jera lidhomairi, kepada hati-hati manusia, ya kan. Rokiban yang meneliti, ya kan, ala nufusi, atas diri-diri manusia, fi khalwatiha, dalam kesendirian atau dalam kesunyiannya nufus. Nasuhan, dan agama pun menjadi nasihat, ya kan. Nasihat itu sebenarnya kalau diartikan itu nasuhan ini kan jama ya, banyak mengharapkan kebaikan. Itu nasihat itu kan berarti ingin orang yang dinasehati itu menjadi baik gitu loh. Laha kepada nufus, fi mulmatiha, ketika pada saat turunnya musibah nufus itu. Nah ini, ya kan. Jadi agama pun itu menjadi nasihat, itu nasihat kepada diri-diri manusia ketika manusia itu mendapatkan musibah atau sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, nasihat ya. Wahadil umur, adapun inilah perkara-perkara, sesuatu hal-hal, la yusalu, itu tidak tidak diraih, tidak bisa ditemukan, bi ghairid dini, dengan tanpa agama, ilaiha, tidak ditemukan yaitu hadil umur. Jadi semua yang tadi itu, yang dijelaskan tadi tentang memalingkan diri manusia dari syahwat, lalu memalingkan hati manusia dari keinginan syahwatnya, lalu semuanya tadi itu tidak bisa
tidak bisa diraih dengan tanpa agama, gitu. Jadi sehingga agama itu relevan untuk kehidupan manusia, itu. Tanpa agama ya nanti etika, ya kan, syahwatnya tidak diumbar, lalu kemudian tidak ada narasi yang dapat menasehatinya, lalu dan macam-macam, dan itu yang sudah dijelaskan tadi. Wala yasluhu, dan tidak baik gitu, annasu, manusia, illa alaiha, kecuali atas hadhil umur tadi, ya kan. Jadi manusia tidak akan baik, ya kan, kecuali dengan nilai-nilai agama yang dapat memalingkan diri manusia dari syahwatnya, yang memanage hati manusia, lalu nasihat-nasihat untuk manusia. Fakana, maka ada ad-dinu, agama, ya kan, aqwa qaidatin, ya kan, prinsip atau kaidah yang paling kuat, ya kan, fi salahid dunya, dalam memperbaiki dunia, wa istiqamatiha, dan mengokohkan dunia. Maka agama itu prinsip atau kaidah yang paling kuat dalam memperbaiki dunia dan keutuhan dan kekokohan dunia, sebab agama itu langsung mengatur, ya kan, mengatur individu-individu manusia, ya kan, yang menjalani kehidupan di dunia, gitu. Dunia itu bisa baik kalau etika masyarakatnya, etika individu-individu masyarakatnya baik, dengan melalui bimbingan, arahan dari prinsip-prinsip dan etika-etika agama itu. Wa azda, dan lebih kuat, wa azdal umuri, dan lebih kuat-kuatnya sesuatu, apanya, naf'an, kemanfaatannya, fi intidomiha, dalam mengatur dunia, wasalamatiha, dan keselamatan dunia, ya kan. Jadi agama pun sesuatu yang paling bermanfaat, katanya, dalam mengatur dan menyelamatkan dunia, gitu. Jadi ada satu masa, ya kan, di mana agama itu pernah digugat pada masa Dark Age, ya, masa kegelapan Eropa, ya kan. Lalu kemudian setelah digugat, lalu ada Aufklärung, pencerahan, karena itu bukan agamanya sebenarnya yang digugat, tapi lembaga keagamaannya itu yang mengekang sains, sehingga ada Galileo, ada martir-martir yang lain itu. Nah, tapi setelah belakangan, ya kan, setelah posisi antara agama dan sains, lalu kemudian antara pemikiran manusia, kebebasan pemikiran, lalu kemudian agama sudah bisa beradaptasi lagi dengan sains, itu malah sekarang ini justru agama semakin mendapatkan posisi lagi, gitu. Nah, sebenarnya kecelakaan sejarah berkaitan dengan agama itu bukan karena agamanya, tapi karena orang yang menyelenggarakan agamanya itu dengan melalui lembaga agama, dengan
interpretasi yang seringkali tidak secara substansial itu justru destruktif gitu. Karena kan substansi dari agama yang sebenarnya kan kalau di sini itu kan agama yang sesuatu yang paling bermanfaat dalam mengatur dan menyelamatkan dunia. Nah, kalau umpamanya agama itu diselenggarakan justru bukan untuk menyelamatkan dunia, tapi untuk mengancam dunia dan menghancurkan dunia, nah berarti kan ini para penyelenggara agama ini sudah jauh dari prinsip agama yang sesungguhnya gitu. Karena agama itu kan tujuannya adalah untuk menyelamatkan dunia. Jadi makanya harus dibedakan antara agama dengan orang yang beragama, antara Islam dan Muslim gitu ya, itu harus dibedakan. Ya, Islamnya punya misi menyelamatkan dunia gitu kan. Tapi Muslimnya yang menyelenggarakan dan menampilkan dan memanggungkan Islam, itu bagaimana? Itu belum tentu. Kalau Muslim ini memanggungkan Islam dengan tujuan punya visi untuk menyelamatkan dunia, ya berarti itu sesuai dengan prinsip dasar dari Islam. Tapi sebaliknya, kalau Muslim itu ada yang erosi pikirannya karena ambisi kekuasaan atau berbagai faktor yang lain, sehingga memanggungkan Islam secara destruktif, ya kan, kekerasan atas nama agama. Nah, itu berarti bukan Islamnya yang salah, tapi Muslimnya itu yang salah gitu. Walidzalika, dan karena aqwa qaidah itu lam yukhalli, tidak menyepikan ya, Allah Ta'ala mahalur Allah khalqahu, terhadap makhluknya Allah, mundu fatarahum, ketika Allah menjadikan terhadap makhluknya itu uqala, orang-orang yang berakal, ya kan, min taklifin, dari beban atau beban-beban perintah, doktrin, larangan gitu ya, syar'iyyin, yang bersifat syar'i atau bersifat keagamaan, wa i'tiqadin, yang bersifat teologi, agama, keyakinan. Yanqaduna, yang khalq itu mengikuti li hukmihi, terhadap hukum-hukumnya Allah. Fala takhtalifu, maka tidak menjadi beda-beda, bihim, dengan khalq itu, al-ara'u, pendapat-pendapat, wa yastaslimuna, dan khalq itu mengikuti, pasrah gitu, li amrihi, terhadap perintahnya Allah. Fala fala tantasrifu, maka tidak bolak-balik, tidak bimbang, tidak bolak-balik ya, istilahnya mondar-mandir ya, bihim, dengan khalq itu, makhluk itu, al-ahwa'u, hawa nafsu ya. Jadi karena itu Allah katanya menciptakan manusia atau menciptakan makhluknya
yang berakal, yang maksudnya manusia itu Allah membebani keagamaan, ya maksudnya doktrin keagamaan, syariat, akidah, tasawuf dan lain sebagainya, yang berharap makhluknya itu mengikutinya. Nah, sehingga makhluk manusia ini yang uqala ini, yang berakal ini, itu pasrah mengikut pada perintah Allah dan hawa nafsunya itu tidak memperdaya dan tidak intervensi terhadap kehidupan manusia gitu. Makanya jadi doktrin agama itu seringkali ya kan dipalingkan dari prinsip awalnya oleh al-ahwa, oleh hawa nafsu gitu kan. Nah, jangan sampai demikian katanya. Misalkan tadi itu prinsip dasarnya yang Allah inginkan bahwa agama itu untuk keselamatan dunia, tapi hawa nafsu manusia yang mengatasnamakan pendapat, ya kan, kadang pendapat itu kan itu kalau dipengaruhi oleh vested interest, kepentingan, lalu dipengaruhi oleh hawa nafsu berkuasa dan nafsu yang lainnya, itu seakan-akan memang pendapat itu megah gitu ya, sesuatu yang wah, tapi hakikatnya itu akan meminggirkan manusia dari prinsip atau menjauhkan manusia dari prinsip dasarnya itu. Nah itu, jadi makanya ketika orang yang berpendapat itu memang harus diraba dulu apakah ini pendapat yang murni, pendapat yang sesuai dengan prinsip dasar agama, atau memang pendapat itu bias kepentingan, bias nafsu gitu kan. Gitu. Wa innama ikhtalafa hanya saja ini terjadi perbedaan pendapat al ulama'u, para ulama radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi para ulama ini, fil aqli, dalam masalah akal, wa syar'i, dan masalah syariat atau agama. Nah ini, jadi ulama terjadi pro kontra atau perbedaan pendapat dalam persoalan relasi antara agama dan akal, antara akal dan agama. Nah, ini menarik nih. Jadi Imam Mawardi, seorang ahli sunnah wal jamaah Syafi'i, ya kan, bicara tentang ini perdebatan akademik soal relasi antara rasionalitas dan agama. Tuh. Akal dan agama, rasio dan agama. Hal ja'a. Nah ini pertanyaannya, apakah akal itu datang? Majian. Al-ja'a ini mungkin apakah akal dan syariat itu datang, maksudnya majian, dengan datang wahidan, secara bersamaan maksudnya. Jadi apakah akal dan syariat itu datangnya bersamaan, am sabako, ataukah mendahului al-aqlu, akal, summa taqibuhu, kemudian
mengiringi terhadap akal itu asyar'u, syariat. Jadi apakah akal dan syariat itu, akal dan agama itu datangnya bersamaan, ataukah akal itu lebih dahulu datangnya, baru kemudian syariat atau agama itu menyusul itu. Bagaimana ini perdebatan akademiknya? Faqalat, kemudian berkata ta'ifatun, satu golongan berpendapat, ja'a, datang, ya kan, al-aqlu, akal, wa syar'u, dan agama atau syariat, ma'an, bersamaan, secara bersamaan, maji'an, dengan datang, wahidan, yang satu, walam yasbiq, yang tidak mendahului, ahaduhuma, salah satu dari akal dan syariat, syara', sahibahu, terhadap sahabatnya, ahad. Nah ini, satu golongan itu berpendapat akal dan agama itu datangnya bersamaan, itu maji'an wahidan, datang secara bersamaan. Salah satu dari agama dan akal itu tidak ada yang mendahului itu terhadap yang lainnya. Jadi betul-betul datang bersamaan gitu. Ya, jadi ini saya menjadi ingat perdebatan soal akal dan agama itu. Kalau menurut Ibnu Rusdi itu kan, akal dan agama itu akhli rodo'ah. Akal dan agama itu saudara satu susuan gitu. Tapi kalau menurut selain Ibnu Rusdi itu kan syakik gitu, saudara kandung gitu. Nah, kalau Ibnu Rusdi itu berpendapat bahwa agama itu memiliki manhajnya sendiri, metodologinya sendiri, memiliki prosedur dan caranya sendiri dalam menggali satu kebenaran. Akal pun memiliki prosedur dan memiliki metodologi dan memiliki caranya sendiri dalam mencari kebenaran. Tapi akal dan agama ini, meskipun metodologi dan prosedur proses pencarian kebenaran itu nyusu pada satu induk, yaitu kebenaran, mencari kebenaran, sama-sama mencari kebenaran. Makanya itu namanya akhli rodo'ah katanya. Itu kalau menurut Ibnu Rusdi. Makanya semangatnya Ibnu Rusdi itu memisahkan, akhirnya memisahkan, biarin agama itu berjalan dengan logikanya sendiri, mencari kebenaran, memiliki caranya sendiri mencari kebenaran. Akal yang ini memiliki caranya sendiri, metodologinya sendiri dalam mencari kebenaran. Sehingga di situ ada perkembangan sains, ada perkembangan pengetahuan dan dinamika rasionalitas manusia gitu ya. Nah ini kalau Taifah ini, satu pendapat ini, justru ini pendapat yang ini justru yang berbeda dengan Ibnu Rusdi. Kalau satu pendapat ini justru akal dan agama itu bersamaan, tidak
boleh mendahului, tidak ada yang mendahului, tidak ada yang mengakhiri, gitu kan. Jadi datangnya bareng gitu, ya kan? Ya karena akal dan manusia itu kan, akal dan agama itu kan berada pada diri manusia, ya kan? Maksudnya satu subjek gitu. Nah, begitu manusia ada, berarti disitulah agama dan akal itu ada. Nah, ini dilanjutkan nanti, dijelaskan lagi soal Mu'tazilah juga beda, punya pendapat sendiri tentang akal dan agama gitu. Waqalat, dan berkata ta'ifatun, golongan ukhra yang lain. Nah, ini golongan yang lain ini berpendapat bal sabaqo, bahkan mendahului al-aqlu, akal. Jadi bahkan akal itu lebih dulu. Tumma taqibuhu, kemudian mengiringi terhadap akal itu asyar'u, syariat atau agama itu. Jadi satu pendapat yang kedua ini mengatakan justru akal itu lebih dulu. Tuh, akal itu lebih dulu, baru agama kemudian. Gitu. Li'annahu, karena sesungguhnya masalah ini itu bikamalil akli, dengan sebab sempurnanya akal, ya yustadallu, itu bisa diambil dalil, bisa dibangun argumentasi, bisa dibangun dalil istidlal istimbat gitu kan, penggalian hukum ala sihhati syar'i, atas sahnya syariat, atas sahihnya agama. Ini katanya. Jadi mengapa pendapat yang kedua ini lebih berpendapat bahwa akal itu lebih dahulu daripada agama. Agama itu datang kemudian, yang mengiringi akal. Karena dengan kesempurnaan akal itu, ya, manusia dapat, ya kan, membangun argumentasi, dapat menggali dalil, ya kan, menggali hukum atas sahihnya agama gitu. Nah, jadi ingatlah dina liman la aqlalahu itu. Nabi kan pernah mengatakan agama itu tidak diperuntukkan kecuali bagi orang yang berakal. Nah, jadi akal itu, ya kan, itu sangat dibutuhkan fungsinya bagi orang yang memanggungkan agama gitu. Karena dengan akal itu seseorang itu dapat menjelaskan, gitu kan, menjelaskan argumentasi keagamaan yang relevan gitu, dengan interpretasinya, ya kan, dengan reinterpretasinya, dengan kontekstualisasinya, itu semua kan akal, peran akal gitu ya. Nah itu. Waqad qala, dan sungguh berkata atau berfirman Allah Ta'ala Mahlur Allah, apa yang dikatakan oleh Allah, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Ayahsabu, apakah menyangka, katanya, al insanu, manusia, ayyutraka, itu ditinggalkan manusia itu, sudah dalam keadaan ya diumbar, istilahnya
ya dilepas begitu saja, apakah manusia itu menyangka, ya kan, bahwa dia itu ditinggalkan, maksudnya diciptakan, ditinggalkan di dunia itu dalam keadaan diumbar. Artinya bahwa manusia itu diciptakan itu tidak diumbar begitu saja, karena manusia diciptakan sekaligus diberi perangkat yang paling istimewa, yaitu akal itu, sehingga dengan akal dia tidak sembarangan, tidak diumbar gitu, seperti domba atau seperti binatang yang lain kan diumbar gitu kan, tapi manusia tidak gitu, karena manusia diberi akal itu. Wadzalika, ya, adapun ayut terkasuda itu la yujadu, tidak ditemukan, minhu, ya dari manusia itu, ya, illa inda kamali aklin. Minhu dari agama, ya, din, ya, syariat illa inda kamali, kecuali ketika sempurnanya akal, ya kan, sehingga tidak bisa ditemukan, tidak bisa kita mendapatkan kesahihan agama, ya kan, kecuali ketika manusia itu akalnya sempurna gitu. Makanya menarik, saya ingat Mullah Sadra, ya, Mullah Sadra itu menarik, berkata di Asfar al-Arba'ahnya itu, hikmah muta'aliyahnya itu, dia mengatakan nabi itu adalah akal eksternalnya manusia, ya, akal manusia yang ada di luar diri manusia. Sedangkan akal itu adalah nabi internalnya manusia. Jadi nabinya manusia yang ada di dalam diri manusia itu adalah akal. Sedangkan nabi itu adalah akal eksternalnya, jadi akal eksternalnya manusia, ya. Nah, sehingga argumentasinya, ketika nabi itu wafat gitu, ya kan, ketika nabi itu wafat, ya kan, berarti kan akal eksternalnya sudah tidak ada. Nah, lalu digunakan dengan apa? Kita menggunakan apa untuk keberagamaan kita itu? Yaitu dengan akal, karena akal itu adalah nabi internalnya manusia, ya, yaitu untuk menginterpretasi, menjelaskan keagamaan kita itu, ya kan. Nabi ketika masih ada itu kan mubayyin, penjelas, penafsir, ya kan, hermenet terhadap berbagai firman Allah, ya kan. Ketika penafsir utamanya yaitu nabi itu wafat, berarti harus melalui dari diri kita, yaitu melalui kesempurnaan akal itu. Sehingga ketika Mu'tazilah sendiri itu berpendapat kalau zaman fatrah, zaman dimana vakum kenabian itu keberagamaan seseorang itu melalui akalnya. Itu Mu'tazilah. Kalau tadi yang saya jelaskan itu Mullah Sadra, yang berpendapat Mullah Sadra. Nah, Al-Mawardi ini juga berpendapat kita tidak bisa menemukan sahihnya agama atau syariat itu kecuali ketika akal manusia itu sempurna gitu. Artinya sebagai representasi ahli sunnah, Al-Mawardi ini pun
mengapresiasi dan menganggap sangat penting peran akal dalam yustadlalu ala sihati syariah itu. Fasabata, maka tetap annad-dina, sesungguhnya agama, min aqwal qawaidi, itu bagian dari kaedah yang lebih kuat, fi sholahid dunya, dalam memperbaiki dunia, wahwa, adapun din, al fardu, adalah fardu itu individu atau sesuatu satu al aujadu, yang satu, yang fi solahil akhirati, yang satu-satunya gitu loh, fi solahil akhirati, dalam memperbaiki akhirat. Ya, jadi agama itu selain sebagai prinsip atau kaedah yang paling kuat dalam memperbaiki dunia, agama juga satu-satunya dalam memperbaiki akhirat itu. Wama, adapun sesuatu karena yang ada bihi dengan ma, solahud dunya, kebaikan dunia, wal akhirati, dan kebaikan akhirat. Fahakikun, itu maka dinyatakan bil akili, ya kan, dengan orang yang berakal. Ayakuna, ada akil itu bihi dengan ma, mutamasikan, yang berpegangan, ya kan, wa alaihi, dan atas ma itu muhafidhon, yang menjaga, ya kan. Jadi sesuatu yang, ya kan, dapat memperbaiki dunia sekaligus akhirat, ya kan, maka tentu saja seorang yang berakal akan berpegang teguh, ya kan, berkomitmen untuk berpegang teguh terhadap sesuatu itu, karena sesuatu itu, maksudnya agama itu, dapat memperbaiki dunia dan akhirat, ya kan. Dan orang yang berakal pun, sesuatu yang bisa memperbaiki dunia dan akhirat itu, dia akan dipegang sebagai prinsipnya dan dijaga betul-betul gitu. Jadi bagi orang yang berakal itu kan, oh berarti ini agama ini sesuatu yang dapat memperbaiki kita di dunia dan akhirat, ya kan. Berarti kan sesuatu yang bagus gitu, istimewa gitu kan. Jadi ingat doa kita biasa dalam sholat itu kan, fid dunya hasanah, robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah fid dunya, akhirat juga hasanah, baik di dunia dan baik di akhirat, kan gitu. Itu kan misi agama. Nah, kalau begitu kan bagus sekali, baik sekali bagi orang yang berakal. Makanya dipegang betul-betul itu kan. Nah itu. Nah kalau ada orang yang ingin mencari hasanah akhirat tapi sayyi'ah fid dunya, itu berarti kita perlu curiga bahwa itu dia telah berpaling dari prinsip agama yang awal. Misalkan ya orang yang menghalalkan membunuh diri atas nama jihad yang lagi rame itu, dia kan merusak, ya kan, memperburuk dunia tapi untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Nah itu tidak bisa begitu, karena fid dunya hasanah, ya fil akhirat hasanah, ya kan. Kalau untuk mencari hasanah fil akhirat tapi sayyi'ah fid dunya, nah itu tidak bisa, dan itu tidak akan tercapai, karena kan mencari hasanah fil akhirah itu
di dunianya hasanah dulu kan gitu. Ya, sholahul akhirah itu terlebih dahulu harus sholahud dunya dulu kan begitu kalau di penjelasan Imam Mawardi ini. Waqala dan berkata ba'dul hukama'i, sebagian para filosof, apa yang dikatakan al-adabu, adapun adab, sopan santun, etika, adabani, itu ada dua etika atau ada dua adab. Adabu syariatin, etika agama, etika syariat, wa adabu siyasatin, dan etika politik, ya kan? Etika politik atau peraturan negara. Nah, ini itu menurut para sebagian filosof. Fa adabu syariati, maka adapun etika syariat, sesuatu adalah sesuatu ada yang dapat mendatangkan sesuatu itu al-fardho, kewajiban. Jadi etika syariat itu sesuatu yang dapat mendatangkan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Wa adabu siyasati, adapun etika politik, adalah sesuatu ammaro, yang sesuatu itu dapat meramaikan, yang dapat membangun al-ardo, terhadap bumi. Kalau bahasa Ibnu Khaldun itu Imran ya gitu. Ya, dapat membangun, dapat memajukan bumi gitu. Nah ini wakilahuma, adapun semua keduanya itu adabu syariah dan adabu siyasa ini yurja'u, nah ini itu dikembalikan, ya dirujukkan, ya kan, ilal adli, kepada keadilan, ya kan, alladzi, yang bihi, dengan adil itu, salamatus sultani, ya kan, keselamatan kekuasaan atau keselamatan penguasa, wa imaratul buldani, dan pembangunan, terciptanya pembangunan negara, bangsa itu. Nah, ini menarik sekali. Jadi sebagian filosof itu membedakan, ya kan, antara etika agama dengan etika politik. Itu. Kalau etika agama itu orientasinya pada sesuatu yang dapat mendatangkan atau sesuatu yang dapat menghantarkan seorang itu bisa memenuhi menjalankan kewajiban-kewajiban yang dititahkan oleh Allah. Sedangkan politik itu, etika politik itu adalah sesuatu yang dapat memajukan, membangun, memperbaiki bumi. Gitu. Jadi kalau di sini berarti politik itu positif ya. Sekarang ini kan ada sebagian yang menganggap politik itu negatif. Jadi identik dengan hal-hal yang kasak-kusuk, yang buruk gitu. Padahal siasa itu kan kalau sais pedati gitu kan. Sais itu kan seakar kata dengan siasah, mengendalikan, mengatur itu kan siasa. Itu kan untuk kebaikan. Nah, etika politik itu tujuannya ya untuk membangun bumi. Nah, tapi katanya keduanya ini, etika agama dan etika politik itu memiliki visi yang sama, memiliki titik temu dalam hal keadilan gitu. Jadi agama pun memperjuangkan keadilan, politik pun itu memperjuangkan keadilan. Jadi titik temu antara etika agama dan etika politik itu dalam memperjuangkan agama.
dalam memperjuangkan keadilan gitu, ya kan? Sebab dengan keadilan, ya kan, secara politis, kan, negara bisa terbangun, ya kan, masyarakatnya mendapatkan keadilan, ya kan, keadilan politik, keadilan hukum, keadilan ekonomi, dan berbagai keadilan yang lain, ya kan. Jadi terciptanya imaratul buldan, gitu kan. Karena dengan keadilan itu, di samping itu juga kekuasaan pun selamat. Jadi biasanya kalau kekuasaan itu ketidakadilan itu merajalela, itu nanti mengancam pada kekuasaan dan pembangunan negara, gitu. Itu dalam aspek politik. Li'an naman, karena sesungguhnya seseorang taroka yang meninggalkan man itu al-fardo, kewajiban, faqad dolama, maka sesungguhnya seseorang itu dolim, menganiaya nafsahu terhadap dirinya man, ya kan. Ya, secara agama, ya kan, orang yang meninggalkan kewajiban itu sama saja mendolimi dirinya. Waman, adapun seorang kharraba, itu man itu merusak al-ardo terhadap bumi, faqad dolama, maka sungguh seorang itu menganiaya, mendolimi ghairahu terhadap selainnya man. Ini menarik. Jadi barang siapa yang merusak bumi, maka seseorang itu merusak yang lainnya, merusak orang lain, merusak binatang, dan merusak semesta, negara, merusak bangsa, merusak peradaban. Nah ini, jadi kalau saya melihat, memahami li'anna man tarokal fardo faqad dolama nafsah, berarti ini sifatnya kan individu, ya. Jadi agama itu menekankan pada individu itu. Kalau individu itu meninggalkan kewajiban, maka dia zalim terhadap orang lain. Nah, sedangkan kalau orang itu merusak bumi, merusak negara, merusak peradaban, ya merusak bumi lah ya, di atas bumi ini, maka seseorang itu mendolimi yang lainnya. Makanya perlu etika politik tadi, kan, yang dapat menyelamatkan bumi, yang dapat merawat masyarakat, mendapatkan keadilan, dan dapat membangun. Jadi bukan merusak, gitu kan. Waqala, dan berkata Sa'id bin Hamid, Pak Sa'id bin Hamid, tidaklah sihhatun, tidak sehat, abadan, selama-lamanya, bina fi'atin, itu dengan sesuatu yang bermanfaat, hatta yasihu, sehingga sehat, ad-dinu, agama, wal khuluqu, dan akhlak, etika. Jadi tidak sehat selama-lamanya sesuatu yang bermanfaat itu, sampai agama dan etika itu sehat terlebih dahulu. Hatta yasihu, berarti ada
kalau ini ya berarti ada etika, ada agama yang tidak sehat gitu, keberagamaan yang tidak sehat gitu. Kalau keberagamaan dan etika itu tidak sehat, ya kan, ya maka tidak ada manfaat sama sekali, katanya gitu, ya kan. Agama dan etika itu baru bermanfaat, ya kan, kalau dalam keadaan sehat. Ini gimana itu? Jadi keberagamaan yang sehat, itu kan, etika yang sehat, itu baru bermanfaat, gitu. Kalau agama dan etika itu ya tidak sehat, ya maka tidak ada manfaat sama sekali, gitu. Nah, karena itu dalam beragama itu berarti ada yang berusaha terus, gitu kan, beragama dengan sehat, tapi ada sebagian yang menampilkan agama yang tidak sehat karena kepentingan politik, hawa nafsu dan lain-lainnya itu. Begitupun etika. Etika juga, kalau etika yang tidak sehat itu tidak bermanfaat. Jadi ma sihhatu abadan binafi'atin hatta yasihuddin wal khalaq. Menarik sekali ini. Lalu kemudian wa ammal qaidatu, adapun kaidah atau prinsip ats-tsaniyatu yang kedua, fahya, adapun kaidah yang kedua, sultanun, ya adalah sultan, raja, presiden atau penguasa gitu, penguasa. Qahirun yang kuat. Ini jadi menariknya Imam Mawardi ini menggunakan kata-kata sultan, ya kan? Jadi tidak menggunakan kata-kata khilafah, ya kan? Sebagaimana dalam satu karyanya itu kan Ahkamus Sultaniyah, bukan Ahkamul Khilafah, gitu kan. Berarti pada masa Al-Mawardi hidup abad keempat itu sistemnya adalah kesultanan, gitu. Dan sistem kesultanan itu pun ada di Nusantara. Nusantara juga kan sebelum nation state ini kan sistem kesultanan, gitu kan. Nah, jadi prinsip yang kedua adalah sultan yang kuat, atau presiden yang kuat, atau penguasa yang kuat lah. Tata'allafu, yang ya menjadi kumpul, yang menjadi taklif itu ya terstruktur gitu, yang runut gitu ya. Bi ruhbatihi, dengan sebab ditakutinya sultan itu, ya kan. Al-ahwa'u, keinginan-keinginan, nafsu-nafsu, kepentingan-kepentingan, al-mukhtalifatu, yang berbeda-beda, ya kan. Jadi penguasa yang kuat, penguasa yang berwibawa itu, dengan sebab ditakutinya penguasa itu, sehingga bisa termanage keinginan-keinginan, aspirasi-aspirasi, kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda itu, al-ahwa al-mukhtalifah. Wa tajtami'u, dan menjadi ya terkumpul, terkoordinir, ya kan, terkumpul bi haibatihi, dengan sebab haibah itu karisma ya, atau
ya orang yang segan gitu, disegani, dengan sebab diseganinya gitu. Sultan itu yang menjadi kumpul itu apa? Al-qulubu, hati-hati, al-mutafarriqatu yang berbeda-beda gitu kan. Jadi dengan haibahnya, dengan karismanya, atau dengan apa ya? Ya karisma atau itu hati-hati manusia, masyarakat yang berbeda-beda itu bisa disatukan gitu. Ya dengan karismanya, dengan wibawanya, dengan apa ya? Orang itu segan kepada dia itu, sehingga al-qulub al-mutafariqah itu ya tajtami'. Hati manusia yang berbeda-beda itu bisa disatukan gitu. Kompor nih. Kompor nih. Wa tanakkafa, dan berpisah-pisah, bisa tuatihi, dengan satwa itu ya siksa, dengan siksanya sultan, al-aidi, yaitu tangan-tangan, al-mutaghalibah, yang berusaha ingin mengalahkan atau menggulingkan. Jadi tangan-tangan yang ingin menghancurkan negara itu bisa apa ya, berpisah-pisah, bisa bercerai-berai, bisa apa ya bercerai-berai dengan hukum sultan itu yang dapat apa ya, menyiksa orang-orang yang, atau menyiksa itu lebih serem juga ya bahasanya. Jadi artinya dengan hukum yang tegas gitu ya, sehingga tangan-tangan yang ingin apa ya, mengalahkan, yang ingin merusak negara itu bisa apa ya, bercerai-berai, bisa terkalahkan gitu. Watan qami'u, dan mencegah, min khaufihi, dari takut terhadap sultan itu, an-nufusu, diri-diri manusia, al-muta'adiyatu, yang menganiaya. Artinya karena takut terhadap sultan, artinya takut dengan ketegasannya, takut dengan hukumnya yang kuat dan adil, ya kan, maka jiwa-jiwa manusia atau manusia-manusia yang ingin menganiaya, ingin berbuat zalim, dia dapat tercegah gitu loh. Jadi rasa takut kepada apa ya, penguasa yang kuat, rasa takut terhadap hukum yang tegas, hukum yang adil, itu dapat mencegah manusia yang ingin berbuat onar, ingin berbuat chaos, ingin berbuat aniaya gitu. Lah ini li'anna fi tiba'in nafsi, karena sesungguhnya tabiat manusia itu, ya kan, min hubbil mughalabati, ya kan, yaitu di antara tabiat manusia itu cinta terhadap kemenangan,
cinta terhadap mengalahkan, itu kan, ya kan. Wal munaqasati, dan cinta terhadap ya mengungguli yang lainnya gitu kan. Alama atau sesuatu atharuhu yang nas itu memilih terhadap ma. Iya, makasih saya. Wal qahri, dan menekan, ya kan, menekan, memaksa atau menekan ya. Liman, terhadap seseorang, aniduhu yang yang nas itu membangkang atau menganiaya terhadap man. Ma sesuatu, layan kafuna, yang tidak menghentikan, ya, yang tidak menghentikan terhadap nas itu, anhu dari ma, illa bimani'in, kecuali dengan orang yang mencegah, qawiyin, yang kuat, ya kan, warodiin, dan yang dapat mencegah, maliyin, yang yang rosa kalau bahasa ya bahasa Jawanya itu, yang gigih gitu. Nah ini, jadi tabiat manusia itu, ya kan, cinta kemenangan, tidak suka dikalahkan, maunya unggul, ya kan, tidak suka kegagalan, ya kan. Nah tapi, ya kan, dengan begitu orang yang ingin selalu menang, orang yang selalu unggul, cinta dengan kemenangan dan keunggulan itu berpotensi untuk destruktif, atau anid itu membangkang atau menyimpang dari tujuan, anid itu. Nah orang-orang yang semacam ini itu tidak bisa dihentikan, kecuali, ya kan, kecuali illa bimani'in qawiyin, kecuali dapat dihentikan oleh orang yang mampu mencegahnya, yang kuat, dan rodiin maliin, dan dapat mencegah yang rosa. Rosa itu apa, yang gigih gitu loh, ya kan. Nah ini, jadi kenapa perlunya sultanun qahir itu, kenapa penting relevannya penguasa yang kuat itu, ya kan, karena tabiat manusia itu kan hub al-mughalabah wal munaqasa, ya kan, cinta, ya kan, saling mengalahkan, ya kan, cinta saling mengungguli gitu kan. Kalau ada kepentingan satu dengan yang lain berbenturan, ya kan, satu yang lainnya harus saling mengalahkan, gitu-gitu. Nah, ya karena itu tidak bisa dicegah itu, kecuali bagi pemimpin yang kuat dengan hukumnya yang adil, tegas, gitu kan. Waqad afsoha, dan sungguh menjelaskan al-Mutanabbi. Mutanabbi ini penyair hebat, penyair al-Mutanabbi. Bidzalika, dengan kaidah yang kedua itu, yang soal sultanun qahir itu, haitsu yaqul, ketika al-Mutanabbi itu berkata, ini syair, la yaslam asy-syarafu ar-rafi'u minal adha hatta yuraqu ala jawanibil damu wadulmu min
syamin nufusi fa intajid da'ifatin fali'illatin la yudlamu. La yaslam, dan tidak selamat asyarafu kemuliaan, ar-rafi'u yang luhur, minal ada dari ada itu penyakit atau dari duka. Jadi kemuliaan dan keluhuran itu tidak bisa selamat dari penyakit, hatta yuraku, sehingga ditumpahkan, dialirkan ala jawanibihi, atas kanan kirinya atau di samping-sampingnya itu syaraf, adamu, darah. Aduh, ngeri juga ya. Jadi kemuliaan dan keluhuran itu tidak bisa selamat dari tidak bisa selamat dari ada itu penyakit. Ya, maksudnya penyakit di sini ini bukan penyakit dalam pengertian fisik, misalnya kadas, kurap, panu, enggak, tapi penyakit sosial gitu. Sampai ya kan, sampai darah itu mengalir di kanan kiri kemuliaan itu. Ya, jadi artinya untuk lalu jadi dulu Indonesia itu kan ada penyakit sosial, yaitu kolonialisme, ya kan, penjajahan, ya kan. Nah, kemerdekaan itu adalah kemuliaan, asyaraf ar-rafi, ya kan. Nah, untuk meraih asyaraf ar-rafi ini, ya kan, kemuliaan dan keluhuran ini, itu para ulama, para pejuang, para santri, para nasionalis, dan seluruh rakyat Indonesia itu berjuang meraih kemuliaan dengan cara mengorbankan dirinya, jangan dengan mengalirkan darah demi kemuliaan bangsa ini, yang tidak mau dijajah, itu kan. Wa dzulmu, adapun kezaliman, min siyamin nufusi, dari pekertinya diri-diri manusia. Makanya itu bagian dari etikanya manusia. Fa'in tajid, maka ketika kamu menemukan da'ifatin, terhadap orang yang ifa itu dapat menjaga kebaikan atau pantang dari hal-hal yang tidak baik, pantang dari hal-hal yang diharamkan. Fali illatin, maka elat atau alasan, layad limu, yang tidak menzalimi ifa, ya kan? Ya, jadi kezaliman itu kan sesuatu yang bagian dari etika manusia gitu kan. Tapi kalau kita menemukan orang yang ifah itu kan, maka itu alasan yang maka ada alasan untuk tidak menzalimi ifah, orang yang pantang dari hal-hal yang tidak baik. Artinya gini, kalau orang ifah itu orang yang komitmen untuk menghindar dari hal-hal yang tidak baik, ya maka dia terhindar dari kezaliman gitu ya. Wahadil illatu, adapun ilat, alasan, al-mani'atu, yang dapat mencegah minad dulmi, dari kezaliman, la takhlu, itu tidak
tidak sepi atau tidak bisa lepas min ahadi arba'ati asya'a, dari salah satu 4 perkara. Jadi sesuatu yang dapat mencegah kezaliman itu tidak lepas dari salah satu 4 hal. Imma aklin, agar ada kalanya akal, zajirin yang dapat mencegah, audinin atau agama, hajirin yang dapat menghalang-halangi, au sultanin atau pemimpin, sultan rodiin yang dapat mencegah, au izin atau ketidakmampuan, sodin yang dapat mencegah. Ya kan? Sebentar dikit lagi. Jadi ada 4 yang dapat mencegah dari kezaliman itu: akal, agama, penguasa, dan ketidakmampuan. Iya kan? Ya, itulah pengajian pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.